Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Marilah kita memohon pengasihan Allah. Tuhan menghendaki supaya kita mengasihinya dan sesama kita dengan seluruh kemampuan kita. Seperti kita juga ingin dikasihi Tuhan dan sesama kita. Pada kesempatan ini, marilah kita mawas diri. Berita anugerah bagi kita semua. Yohanes 5 ayat 24 sampai dengan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sebagian dari Alkitab dengan menyiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Hingga hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca, kami dapat mendengar, dan kami dapat memahami sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan dengan ayat 18-23. Perikop ini menjelaskan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur, sebagian benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi, tema pada pagi hari ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupku.
Melalui perumpamaan penabur, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bagaimana kesediaan, sikap, dan respons umat manusia di dalam menerima firman Allah. Perumpamaan tentang benih-benih yang jatuh di tanah yang berbeda merupakan kiasan dari firman Allah yang disampaikan kepada manusia yang mempunyai hati dan pikiran yang berbeda-beda, sehingga memberikan hasil dengan mutu yang berbeda-beda pula. Pada saat benih ditabur, beberapa benih jatuh di jalan yang tidak mengandung tanah, yang dapat membuat benih itu tumbuh. Dan segera kemudian benih itu dimakan oleh burung-burung. Ada benih-benih yang jatuh di batu-batuan yang hanya sedikit saja mengandung tanah. Benih ini akan tumbuh dan hidup sebentar saja. Akarnya akan mati karena tidak tumbuh cukup dalam menjangkau tanah. Ada pula benih yang jatuh di tanah yang ditumbuhi semak berduri. Benih ini akan tumbuh, tetapi sulit untuk berkembang dengan baik, bahkan mati karena terhimpit oleh semak-semak berduri itu. Namun ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih ini tumbuh dengan baik, bahkan berbuah berlipat-lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak dikasih Tuhan, firman Allah adalah bentuk kepedulian dan kasih Allah kepada umat manusia. Berisi berbagai pesan Allah untuk dipercaya dan dijadikan pedoman oleh umat manusia dalam menjalani kehidupan. Firman Allah mengandung berbagai pesan tentang hal yang baik dan benar yang harus dituruti. Juga mengandung hal-hal yang tidak benar yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Berisi kabar baik bagi umat manusia yang percaya dan menjalankan firman Allah. Dan menjadi banyak juga kabar buruk berupa hukuman bagi mereka yang melawan atau tidak mematuhi firman Allah. Firman Allah juga menjanjikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dalam kerajaan Allah. Dalam penjelasannya berikutnya, pada ayat 18-23, Tuhan Yesus membagi kualitas sikap dan respons umat manusia dalam menerima dan memahami firman Allah dalam 4 tingkat. Tingkat 1 adalah mereka yang tidak mengerti akan pesan dan pemerintahan Allah karena kekerasan hati dan pikirannya. Firman Allah masuk ke telinga kiri dan langsung keluar dari telinga kanan. Kuasa jahat yang menguasai hati dan pikirannya membuat mereka menolak firman Allah. Tingkat 2, mereka adalah mereka yang mendengar dan menerima firman Allah dengan senang hati. Tetapi firman Allah itu tidak berakar dalam kehidupan. Ketahanan iman yang rapuh karena kesulitan hidup, karena penderitaan atau penganiayaan membuat mereka mengingkari firman Allah, meninggalkan firman Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakannya murtad. Tingkat 3 adalah mereka yang menerima firman Allah dan tumbuh dalam kehidupannya. Tetapi karena terlalu dikuasai oleh kekhawatiran akan kehidupannya dan dikuasai oleh keinginan akan kehidupan duniawi yang penuh dengan kemasyhuran dan kemewahan, maka firman itu pun tidak berbuah. Tingkat 4, mereka yang menyediakan diri dengan baik untuk menerima firman Allah, memahaminya dan menjalankannya dalam kehidupan mereka, sehingga firman itu berbuah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai tantangan hidup, kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, masalah dan penderitaan seringkali menjadi batu sandungan untuk menerima dan memahami firman Allah. Seringkali kita mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman Allah agar keluar dari permasalahan kehidupan dengan cepat. Berbagai hasrat hedonistis atau hasrat keinginan akan kesenangan dan waham kebesaran seringkali menggoda kita untuk melupakan, menghindari, mengabaikan, bahkan menafikan firman Allah. Berjalan di koridor firman Allah memang jalan yang sempit, terbatas, tidak menyenangkan, dan miskin dari ukuran kekayaan
duniawi. Tetapi jalan ini penuh dengan kekayaan dan kemuliaan rohani yang dipenuhi dengan buah-buah kebaikan. Tuhan Yesus menginginkan semua pengikutnya untuk memahami firman Allah dengan baik dalam keadaan apapun. Sehingga setiap perbuatannya dalam menjalani kehidupan tidak saja bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Dengan demikian, citra kemuliaan Tuhan Yesus akan terlihat oleh semakin banyak orang. Saya menutup renungan ini dengan mengutip sebuah potongan puisi dari W.S. Rendra, seorang penyair yang sangat terkenal di era tahun 70-an. Jangan menginginkan yang berlebih, kembalikanlah kelebihanmu kepada Tuhan melalui alam dan kehidupan. Mungkin potongan puisi ini juga menjadi saran yang baik bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dengan senantiasa mengikuti firman Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan dan anak-anak, mari kita memanjatkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kehidupan yang masih Engkau anugerahkan atas kami hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami yang terus Tuhan berkati dengan banyak hal. Kini kami memohon berkat bagi bangsa dan pemerintah Indonesia dan semua pihak yang sedang berusaha memutus penyebaran COVID-19 dan juga semua orang yang sedang melakukan tugasnya untuk menyembuhkan mereka yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia di dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Berikanlah hikmat kepada kami semua di negara ini, supaya dapat menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan bersama. Mampukan kami untuk saling menyemangati, saling menolong, dan bekerja bersama memutus rantai penyebaran virus ini. Kami memohon. Kami juga memohon berkat bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit dan sedang berinduk dalam pemulihan. Juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Teja Susowo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsi, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karnijan, Ibu Batubara, Ibu Supriyati, Ibu Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sutompul, Bapak Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, dan Bapak Masiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka, karuniakanlah kekuatan iman dalam pemulihan.
Kami juga mengucap syukur untuk kehidupan Ibu Yuliawati Yusuf Sutopo. Engkau telah berkenan memanggilnya pulang dalam keabadian. Kuatkan dan hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Kami memohon berkat untuk seluruh anggota GKJ Pangkalan Jati. Mampukanlah kami untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik bagi Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang akan memulai tahun ajaran baru mereka. Kami berharap anak-anak bersemangat dengan sekolah atau masa-masa pendidikan mereka, sekalipun dengan tatanan yang baru. Mampukanlah mereka untuk beradaptasi. Kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi keluarga kami, ya Allah. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah. Sesuai dengan belas kasih-Mu, kami memohon dengan perantaran Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Allah, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, serta jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita serahkan persembahan ini di hadirat Allah di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, dengan sukacita kami membawa persembahan ini karena kami mensyukuri kebaikan-Mu atas hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menjadikan persembahan ini berguna dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini bagi pekerjaan yang memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, berkati setiap orang yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Berkati pula berbagai aktivitas yang didukung oleh persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami bawa doa dan persembahan ini kepada Bapa, sumber segala berkat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak dikasih Tuhan.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk berbuah di dalam kehidupan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.